It's masih kuat kan sampai nanti sore? Untuk menemani teman-teman semua Cukningrovers dimanapun Anda berada, saya akan menjadikan sebuah video berkaitan dengan supervisi pendidikan. So, stay tune di Masnu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Masnu TV. Masih bersama saya Nur Rahman, langsung dari Jalan Kusuma nomor 96 Kabupaten Kebumen. Dan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan memaparkan berkaitan dengan supervisi pendidikan. Nah, pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Tentunya pendidikan tersebut sangat berpengaruh bukan hanya pada diri sendiri, namun lingkungan sekitar pun sangat berpengaruh. Baik maju tidaknya atau baik buruknya sebuah negara atau sebuah tempat itu bergantung juga dengan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Karena dari itu, pendidikan juga memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan untuk menyaring pendidik tersebut itu diperlukan seseorang sebagai pengawas, atau kita sebut juga supervisor. Nah, supervisor adalah orang yang bertugas untuk mengawasi setiap pelaksanaan program pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Nah, supervisor meneliti dan atau tidaknya kondisi-kondisi yang memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan. Untuk itu, berkembangnya sebuah sekolah atau lembaga pendidikan dengan hasil output yang bagus, kinerja guru yang profesional, serta prestasi sekolah yang membanggakan, tentu itu tidak akan terlepas dari peran seorang supervisor. Supervisor adalah orang yang bertugas untuk mengawasi setiap pelaksanaan program pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Apakah pendidikan tersebut itu sesuai dengan tujuan-tujuan dari pendidikan. Untuk itu, supervisi pendidikan sebagai salah satu strategi dalam mengembangkan kompetensi guru di dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, Cukningrovers, kita pahami terlebih dahulu pengertian dari supervisi pendidikan itu apa. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang supervisi pendidikan, kita pahami dulu pengertian dari supervisi pendidikan itu apa. Nah, supervisi itu secara etimologis atau secara bahasa itu berasal dari bahasa Inggrisnya itu supervision, yang artinya pengawasan. Sedangkan pengertian supervisi dari Ame Tembun itu diambil dari dua kata. Yang pertama kata super dan yang kedua adalah kata visi. Kata super itu berarti atas atau lebih, sedangkan kata visi itu berarti lihat, tilik atau awasi. Jadi, pengertian supervisi yaitu melihat, menilik, dan mengawasi dari atas atau sekaligus menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan supervisi itu lebih tinggi dari orang yang dilihat, ditilik, dan diawasi. Nah, itu adalah pengertian dari supervisi. Kita sudah tahu pengertian dari pendidikan, tetapi kita review terlebih dahulu pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Nah, Cukningrovers, kira-kira apa saja sih tugas dari seorang supervisor atau seorang pengawas sekolah? Apakah hanya medang, atau hanya udut, atau hanya memarahi guru ketika bekerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pengawas sekolah? Di dalam buku Supervisi Pendidikan yang dikarang oleh Dr. Haji Muwahhid Sulhan MAG, dijelaskan di buku tersebut bahwa tugas pokok seorang pengawas sekolah atau satuan pendidikan adalah untuk melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial.
Karena dari itu, seorang supervisi pendidikan atau seorang pengawas sekolah itu harus bisa membina untuk pengembangan kualitas sekolah, kinerja seorang kepala sekolah, kinerja seorang guru, dan juga kinerja seluruh staf sekolah di sekolah tersebut. Jadi bukan hanya membina, tetapi juga bisa melakukan evaluasi dan juga monitoring dalam pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Jadi setelah melakukan pembinaan, evaluasi, dan juga monitoring, tentunya di akhir harus tetap ada penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah. Supervisi pendidikan ini terdapat salah satu model atau terdapat salah satu supervisi yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama, yaitu supervisi klinis. Nah, apa sih pengertian dari supervisi klinis? Jadi, supervisi klinis adalah model atau pendekatan dalam melakukan supervisi pengajaran terhadap calon guru yang sedang berpraktek mengajar dengan bentuk tatap muka dengan supervisor pengajaran dengan calon guru yang sedang berpraktek. Itu adalah pengertian dari supervisi klinis. Jadi supervisi klinis juga mempunyai beberapa langkah untuk melakukannya. Yang pertama yaitu tahap pertemuan awal, yang kedua adalah tahap observasi pengajaran, dan yang ketiga adalah tahap pertemuan balikan. Tahap pertemuan awal ini dilakukan sebelum melaksanakan observasi kelas. Tujuan utama dari tahap pertemuan awal ini yaitu untuk mengembangkan bersama antara supervisor dan guru. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mengembangkan bersama antara supervisor dan juga guru, guna untuk mengembangkan kerangka kerja observasi kelas yang akan dilakukan. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu tahap observasi pembelajaran. Tahap kedua ini dalam proses supervisi klinis adalah tahap untuk observasi mengajar secara sistematis dan juga objektif. Sedangkan untuk tahap yang ketiga adalah tahap pertemuan balikan. Tahap ketiga di dalam supervisi klinis ini adalah tahap pertemuan balikan. Maksudnya, pertemuan balikan dilakukan untuk analisis terhadap hasil observasi. Tujuan utama dari tahap pertemuan balikan ini adalah untuk ditindaklanjutinya apa saja yang dilihat oleh supervisor terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru. Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya masih banyak sekali kesalahan dan juga kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh Cukunglovers. Dan terus support saya, yaitu dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen untuk memompa semangat saya dalam membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus berpuasa dari awal sampai akhir di bulan Ramadan. Jangan bolong-bolong, dan juga jaga mata, jaga hati, jaga pikiran, untuk bisa selalu positive thinking. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh Cukunglovers dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Salam.